Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Naba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Amma saking apa, amma saking apa yatasaaluna padha takon tinakon iya wong Quraisy. Yatasaaluna padha takon tinakon ya wong Quraisy. Anin nabai saking carita, anin nabai saking carita al-'adzimi kang agung. Aladzihum kabeh aladzihum kang utawi menungsa kabeh fihi ing dalem ya aladzi mukhtalifuna iku padha sulaya ya manungsa. Mukhtalifuna iku padha sulaya ya manungsa. Surah Naba iku surah Makkiyah, ayate akehe 40. Ayat setunggal tekan 3 ya. Wong-wong Quraisy padha takon tinakon ing bab perkarane Quran kang kaya ngaten kula baleni nggih. Wong-wong Quraisy padha takon tinakon ing bab perkarane Quran kang kegawa dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa iku perkara kang kanggo tukan takonan dening wong-wong Quraisy? Ora liwat iya iku Al-Qur'an kang uga mengko katerangan bakal anane dina ba'as lan liya-liyane. Nah, kang nalika iku nimbulake pasulayan. Wong-wong mukmin padha iman percaya kabenerane, wong-wong kafir padha ingkar ora percaya marang kabenerane. Nggih. Surah Naba ini menceritakan pada saat Nabi Muhammad SAW diutus sehingga kaum kafir Mekah bertanya-tanya tentang Nabi, dakwah dan ajarannya. Salah satunya adalah perihal tentang hari Ba'ats atau hari kebangkitan. Nah, tentang apakah mereka bertanya-tanya di antara mereka. Kemudian mereka kaum Quraisy bertanya tentang berita yang besar. Itulah dari dimana dibangkitkannya manusia dari kubur untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka selama di dunia.
sehingga itu yang merupakan berita yang besar yang akhirnya kaum Quraisy berselisih. Sebagian mereka mengingkari, sebagian lain menyasingkan. Ada yang percaya, ada yang nggak percaya. Nah, mereka kaum Quraisy tidak percaya kalau jasad manusia yang sudah hancur lebur ya, itu akan hidup kembali. Nah, dari ayat tersebut ya, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan dalam ayat berikutnya, kalla saya'lamuna summa kalla saya'lamun. Kalla ojo kaya ngono, saya'lamuna bakal padha weruh ya wong Quraisy. Summa mongko nuli kala aja kaya ngono, saya'lamuna bakal padha ngerti ya wong Quraisy. Nggih. Aja kaya ngono, wong-wong kang padha ingkar dan dheweke mesti bakal padha weruh lan yakin tumrap apa kang bakal kedadian, yaiku tumukane dina ba'ats tapi dinten kebangkitan ora susah takon-takonan. Dheweke bakal padha ngiyakinaken tumekane dina ba'ats nggih. Nggih, aja nggih mergi persoalan yang sebenarnya tidak seperti apa yang kaum Quraisy duga, yang dimana pada hari kebangkitan itu benar-benar ada. Tuh. Mereka akan mengetahui hakikat persoalan yang sebenarnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan kembali yang ayat 5 itu tadi, summa kala saya'lamun. Sekali lagi tidak, karena kelak mereka akan mengetahui hakikat persoalan yang sebenarnya ketika di hari kebangkitan itu benar-benar tiba. Dalam tafsir tahlili itu menceritakan pada ayat 1 sampai 5 ya, dimana orang-orang musyrik Mekah ketika berkumpul di tempat pertemuan mereka yang berada di dekat Baitullah sering membicarakan keadaan Nabi Muhammad SAW dan kitab Al-Quran yang dibawanya. Nah, mereka kaum Quraisy sering bertanya pada satu sama lain, apakah Nabi Muhammad itu tukang sihir, penyair, atau seorang dukun, tukang tenun yang terkena pengaruh buruk oleh berhala-berhala mereka. Mereka juga bertanya apakah Al-Quran itu sihir, syair, atau mantra-mantra saja. Nah, masing-masing mengemukakan pendapat bahwa sesuai dengan hawa nafsu dan angan-angan mereka. Sedangkan Nabi Muhammad sendiri itu sikapnya itu wongnya tenang, menyampaikan seruannya berdasarkan ayat-ayat Al-Quran yang memberikan sinar penerangan kepada
manusia menuju jalan kebenaran dan petunjuk yang lurus. Selain itu kaum Quraisy sering membicarakan tentang hari kebangkitan, ya, sehingga sering menimbulkan perdebatan. Sebab di antara mereka ada yang mengingkari dan beranggap bahwa setelah mati habislah urusan mereka, tidak ada lagi kebangkitan setelah mati. Mereka berpendapat juga bahwa manusia yang lahir ke dunia lalu ia mati dan ditelan bumi itu karena tidak ada yang membinasakan mereka kecuali masa atau waktu saja. Di sisi lain ada pula di antara mereka yang berpendapat bahwa yang dibangkitkan itu hanya arwah saja dan bukan jasad yang habis dimakan bumi. Ada juga yang di antara mereka yang menjumpai salah satu seorang sahabat Nabi dan menanyakan tentang hal dengan sikap mencemoohkan. Nah, sehubungan dengan sikap mereka yang demikian, nah, surah An-Naba ini turun untuk menolak keingkaran mereka kaum Quraisy dan mengemukakan argumen yang nyata bahwa Allah benar-benar maha kuasa membangkitkan mereka kembali setelah mati. Walaupun mereka telah menjadi tanah, dimakan binatang buas, ditelan ikan di laut, terbakar api dan diterbangkan angin atau lain sebabnya. Nah, namun dalam ayat ini Allah mencela perselisihan orang-orang kafir Mekah mengenai hari Ba'ats atau hari kebangkitan dengan mengatakan tentang apakah orang-orang musyrik di kalangan penduduk Mekah itu saling bertanya-tanya. Nah, kemudian Allah SWT menjawab dengan pertanyaan mereka itu dengan firman-Nya. Yang dimaksud dengan berita yang besar dalam ayat ini adalah berita tentang hari kiamat. Disebut berita yang sangat besar karena hari kiamat itu amat besar huru haranya, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 1 sampai 2 yang artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, sungguh guncangan hari kiamat itu adalah suatu atau kejadian yang sangat besar. Ingatlah pada hari ketika kamu melihatnya guncangan itu, semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusui, dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya, dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, tapi azab Allah yang sangat keras itu disebutkan dalam Al-Hajj ayat 1 sampai 2. Dan meskipun orang-orang musyrik masih meragukan, bahkan banyak yang tidak percaya sebagaimana diterangkan oleh Allah dalam firman-Nya pada surah Al-Mu'minun ayat 37, yang artinya kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Nah, di sanalah kita mati dan hidup dan tidak akan dibangkitkan lagi. Nah, dalam firman Allah surat Al-Jathiyah juga pada ayat 32 menyampaikan yang artinya kami tidak tahu apakah hari kiamat itu, kami hanyalah menduga-duga saja dan kami tidak yakin. Adapun hikmah ilahi menyampaikan persoalan ini dalam berbentuk pertanyaan dan jawaban agar lebih mendekatkan kepada pengertian dan penjelasan seperti yang telah difirmankan di surah Al-Ghafir ayat 16, milik siapakah kerajaan pada hari ini? Milik Allah yang Maha Esa, Maha mengalahkan. Nah, ya pada akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab pertanyaan
orang-orang Quraisy ya di ayat surah An-Naba itu yang saya bacakan, sekali lagi tidak jauh sekali dari kebenaran apa yang mereka anggap itu. Nah, sehingga nanti mereka akan mengetahui pada waktu menyaksikan keadaan yang sebenarnya pada hari kiamat yang selalu mereka ingkari. Nah, dengan demikian sebaiknya kaum Quraisy jangan memperolok-olokkan, karena mereka pasti akan mengetahui keadaan yang sebenarnya. Apa-apa yang diragukan itu pasti akan mereka alami. Allah SWT menguatkan firman-Nya dengan mengulang pertanyaan itu sekali lagi. Kalla saya'lamun, kemudian dikuatkan lagi summa kalla saya'lamun. Nah, lalu Allah SWT menerangkan kekuasaannya yang maha agung dan tanda-tanda rahmatnya yang sering dilupakan oleh mereka, padahal tanda-tanda itu tampak jelas di hadapan di mata kita. Allah SWT mengemukakan 9 perkara yang dapat mereka saksikan dengan mata sebagai bukti-bukti menunjukkan kekuasaannya yang disebutkan pada ayat 6 sampai ayat 14. Tuh. Nanti akan dijelaskan juga pada ayat 6 sampai 14 adalah bukti-bukti yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna laila libasa wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.